Nah, jadi gini, siapa namamu? Ivo. Ipo. Udah berapa lama jadi nih? Ketua. Jalan 2 tahun. Kamu nih bukan yang anak Pak ini ya? Kamu tinggal di mana? Tabrani, Pak. Tabrani Ahmad. Iya. Tabrani Ahmad. Dulu ada anak Pak itu tuh yang dari BMJ ketuanya. Bukan kamu kah? Oh, yang dari BMJ ada Febri itu. Yang ketuanya dulu kan? Iya. Nah, itu kan BMJ itu kan. Lalu sama juga dengan sekretaris kan di BMJ itu. Sekretarisnya dari MRPD. Enggak. Ya enggak masalah kan. Juga siapa tuh? Abang si Samuel dulu tuh kan ngumpulnya di sini. Abang si Samuel siapa? Si Ik kan? Iya, Ikna. Satu lingkungan dengan kami ya. Oh, udah enggak lagi dia itu ya? Udah enggak. Oh. Kamu ikut Sekami dulu? Enggak? Ikut. Sekami berarti seangkatan dengan anaknya si ini ya? Yang dulu ketua Sekaminya mamanya Polwan, bapaknya polisi. Siapa namanya? Saya Sekami angkatan ini, Pak. Angkatan mereka Denny Nirwan. Yang bapaknya polisi. Oh, itu enggak tahu saya, Pak. Kalau yang bapaknya polisi itu, yang lalu pisah dengan mamanya, kenal gak Pak Uton? Nggak tahu saya. Mamanya Polwan. Oh, Bapaknya itu dulu satu misdinar dengan saya tuh. Cuman ya itulah, mengambil jalur yang agak lain dia. Jadi dia beberapa kawan-kawan saya yang ya. aktif dulu masih kecil misdinar tuh kok bisa gitu Pak. Ya, karena itu tadi kembalilah kepada apa namanya? Enggak, gangguan setan dan iblis ini terlalu kuat memang tuh. Dan kita berada di tengah-tengah gitu. Ya, tapi juga bukan terlalu kuat sebenarnya. Kita juga harus kuat. Hah? Kita juga harus kuat. Kita enggak mau ngusirnya gitu Pak. Dia tidak usah diusir, dihindari sama-sama. Enggak bisa tuh. Hah? Kita kan harus tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Memang harus dilawan Pak. Ya. Surat Yakobus katakan itu tidak bisa, itu memang harus Ya. dilawan. Tidak bisa tidak dilawan. Kalau kita menghindari, dia terus akan incar gitu. Dilawan memang. Dilawan. Kasih Syaratnya itu tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu kan gitu. Memang tidak salah Bang Yan ini orang penyuluh. Saya memang harus berguru terus. Karena persoalannya di situ. Makanya saya bilang kalau kita sakramen tobat, saya kan udah berapa kali ngamati orang sakramen tobat. Yang paling banyak sakramen tobatnya ibu-ibu. Maka ibu-ibu lebih kuat dia. Dia lebih punya karunia. Nah, habis itu kan dikasih remaja dan orang muda kan. Kurang orang mudanya karena apakah tidak mau atau gimana gitu. Sebenarnya kalau kita melihat sih, kalau saya melihat itu kenapa mereka Tidak mau. bukan tidak mau ya, mereka itu mau, cuma Nggak tahu. polanya mereka masih, kita belum tahu seperti apa masuk ke mereka itu polanya. Karena begini ya, anak muda itu kan orangnya kan tidak mau ribet. Sebenarnya justru orang tua yang tidak mau ribet. Anak muda itu tidak mau ribet, dia mau menyesuaikan dengan sikon dia. Nah, jadi ibaratnya kata orang itu bagaimana kita mengemas ya. Artinya sakramen tobat ini sesuai dengan artinya sakramen tobat itu dia punya pendirian dulu memang tidak bisa dibelok, tetapi artinya supaya membeloknya ke situ kita harus mengikuti alurnya dulu. Ikut sekolah minggu Ikut. dari kecil Di MRPD. di MRPD. Ya. Saya pembinanya Bu Tri enggak? Saya Markuis. Oh. Uis marhum. Habis itu lanjut ke Mistinar. Lanjut ke sini. Sempat Mistinar ya. Habis itu lalu ke kami. Lalu dipilih jadi ketua MK. Oh, jenjangnya udah bagus. Bagus ya. Nah, jenjangnya itu wajib imannya ibaratnya tuh harus distempel. Ya. Kalau dalam Porta Santa tuh dikasih cap indulgensi itu. Ah, itu harusnya sistem seperti itu ya. Nah, inilah tugas Pak Yan. Jadi kayak apa namanya Ibu ini kan mereka kan anak muda ya. Jadi pikiran mereka ini dengan sesamanya selevel gitu loh kan. Tapi bagaimana supaya mereka ini ya memberdayakan kawannya gitu kan. Bukan memperdaya ya. Ya memperdaya lah, pengertian positif loh ya, memperdaya bukan negatif gitu. Memberdayakan ya. Ya memperdayakan. Suka saya baca Pak Oton memberdayakan ya. Ya kan begitu kan, bisa mengajak kawan supaya mengikuti apa yang baik dari kita gitu, bukan yang jelek, memperdayakan. Berarti udah selesai kuliah D3 aja lanjut S1 hukum. Saya akuntansi. Akuntansi. Oh.
Jadi ngambil kelas yang Jumat Sabtu. Saya ngambil kelas pagi. Kelas pagi? Iya. Oh, kelas pagi boleh? Boleh. Oh. Memang boleh. Tapi siang udah nggak ada kuliah gitu, masih? Siang udah nggak ada kuliah. Oh gitu? Tapi karena sekarang ini udah lagi nyusun nih, jadi bisa ngambil kerja kan. Akuntansi siang. Oh, udah mau selesai berarti? Udah mau selesai. Oh, bagus ya. Jadi sebenarnya waktu saya bicara dengan Pak Oto tahun lalu ya, Tahun lalu ya. nggak ya. terasa memang. MRPD ini kan sebenarnya dia ada namanya pilot project mudikanya tuh. Oh, Jadi, sekarang. sekarang OMK. Mungkin karena ndak terkisahkan secara sistematis ya. Di MRPD ini dia punya pilot project yang bagus dia sebenarnya. Oh, Pak Yan, perkenalkan dulu lah Pak Yan. Hah? Perkenalkan dulu. Oh. Supaya mereka ini kan tahu kan di ujung-ujung kata orang Jawa itu kan ujung-ujung. Biasanya mereka udah kenal kan sering lihat. Padahal Iya. Tapi kan beliau nih belum nih. Udah sering nengok dah. Sering nengok Kan tapi sering kan main nggak tahu. pingpong. Sering kuliah. Nah, ya kalau saya kan nama saya Yakobus Julianeris. Saya biasa dipanggil Pak Ian. Ya kan, saya lingkungan Sisilia, tapi pelayanan saya di BMJ. Udah berkali-kali saya sampaikan tuh pelayanannya di BMJ, karena di BMJ itu saya memang dari lingkungan dulu itu di Stella Maris. Stella Maris pindah ke Santo Pius 10 Bengkayang, pindah lagi ke Jeruju. Tapi sebenarnya rumah itu udah lama di Sisilia itu. Nah, tugas saya penyuluh agama Katolik. Pak. Nah, sekarang ini kan setelah dari tahun mulai saya 1 Desember 2017 sampai sekarang, dulu saya pikir Stella Maris itu walaupun saya posisi di Bengkayang, itu tetap saya dampingi, saya bina gitu kan, beberapa kelompok anak muda, termasuk yang siapa tadi itu, kawanmu tadi itu, saya enggak terlalu suka kenal nama gitu Pak, tapi kenal gitu Pak ya. Karena nama ini bisa berubah kan? Iya, betul. Nah, jadi pendampingan orang muda itu kan continue, reliable, timeline, lalu ada bahasanya tuh sustainable ya. Misalnya kalau ada OMK BMJ kita kaderkan tuh, jadi ketua pula OMK di Jogja, lalu ikut dia waktu Paus Fransiskus itu kan luar biasa. Pengkaderannya, kita kaderkan di BMJ, dikaderkan lagi di kegiatan bersama dengan para orang muda hampir sekalbar. Rupanya dia di sana jadi ketua OMK. Biasanya anak-anak Kalimantan Barat ya lebih tangguh ketika keluar gitu. Sedangkan di dalam sendiri dia mungkin menghindar kan. Sama anak di MRPD ini. MRPD itu punya gerakan kegiatan kaderisasi yang sangat panjang dia. Sekarang nanti usianya sudah mau 35 tahun. Tetapi anak mudikanya sendiri, anak OMK-nya kok enggak tahu gitu ya. Generasi seniornya itu menjadi ya bukan dikatakan pilar lah, tapi pionir lah ya. Nah, jadi pionir di sini gitu. Saya tidak membawa sesuatu yang baru, tapi hanya mengingatkan bahwa MRPD itu punya ya kan kaderisasi yang sangat baik. Nah, orang-orangnya sendiri itu ada yang masih di sini, ya kan? Ada yang sudah pindah, tetapi tetap dia ini, nah begitu. Nah, tukar pikiran kita ini sebenarnya hanya ingin merefresh, mengembalikan program yang sudah sustain, namanya bahasa keren itu. Ya kan, zaman Pastor Hermes, kemudian dulu ada Pastor Leopold kan. Nah, itu kan digagas oleh Mudika MRPD itu. Nah, ketua Mudikanya pindah di Stella Maris, sedangkan yang angkatan-angkatan pertamanya itu ada di sini. Kalau mereka tuh kita panggil, kita ajak bicara, justru mereka akan mengungkapkan itu sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap gereja Katolik gitu. Dan aktivis pula rata-rata di sini. Ya, misalnya Bu Christine, ya kan? Misalnya Bu Erni, Pak Urai, ya kan?
Bang John, John Bang mana? John Buat. Saya Oh bukan kan? kalau Hengki, Bang Hengki ya kan. si apa namanya, Bang. Ada sih beberapa tuh, cuman yang memang yang konsisten itu ya yang saya sebut itu tadi lah. Iya. Kemudian Robi, siapa ya? Robi enggak? Robi. Enggak. Mereka baru ya. Baru ya. Yang memang asli di sini ini ya kayak Kak Erni itu kan, dia memang lahir di sini, adik-beradik di sini, ya kan? Kalau Bang Urai dan istrinya ya memang, kalau istrinya kan dulu kan dari Jerujo ya, istrinya kan. Jadi sayang gitu Pak. Itu yang mau saya diskusikan dengan Ketua Mudika dari waktu ke waktu. Karena kalau akarnya tuh di sini, biasanya tuh harus dikembalikan ke sini. Pernah setelah Maris kita gagas tuh namanya LKOMK kan. Cuman pada angkatan keberapa tuh kita shutdown dulu karena formatnya kita harus kembalikan karena gereja tuh harus berpihak kepada orang muda. Gitu. Persoalan yang sekarang ini kan jangan berharap orang muda sebagai tulang punggung gereja, tapi orang muda tak dikaderkan. Itu yang harus menjadi prioritas. Kalau setelah Maris sekarang untuk men-shutdown-nya mereka mendata kurang lebih berapa sih usia OMK tuh. Jadi usia rekat tuh kan misalnya 12 tahun sampai 15 tahun ya. Sebenarnya kalau zaman kami dulu itu ada namanya pramudika ya. Pramudika tuh 12 ke 13, 13 ke 14, 14 ke 15. Nah, nanti masuk mudika. Karena kami itu belum ada tuh. Bukan belum ada, memang tidak diperkenalkan ya. Setelah itu masuk mudika, SMA 15, 16, batasnya ada limitnya tuh sampailah ke 35 tahun. Dengan dasar belum menikah. Kalau udah menikah, ya silakan jadi aktivis penggerak OMK, tidak ada masalah. Nah, sinkronisasi, saya tidak tahu di sini dilantik sama-sama ya dengan DPP. Beda ya. Ya karena memang yang namanya sejarah Mudika MRPD, OMK MRPD ya kan. Artinya begini, ketika ada gereja memang ada mudikanya. Ya kan, tetapi mudika ini kan ada namanya nih, pelindungnya Santo Paskalis nih kalau tidak salah. Santo Paskalis. Kalau di sini pastornya tidak mempersoalkan, tapi kalau di Stella Maris tuh ketika ada pelindungnya Santo Aloysius Gonzaga, dia bilang tidak perlu. Kenapa? Nah, itulah tadi, masing-masing reksa pastoral itu kan harus disinkronkan gitu. Sebenarnya tidak masalah. Cuman memang ya itu udahlah masing-masing. Saya lama juga pendekatan dengan pastornya dulu kan. Pastornya pun belum juga, waktu saya pindah belum juga berganti kan sampai sekarang kan. Nah kalau di sini di MRPD ini ya, selain dia punya program unggulan kaderisasi orang muda, ya kan, setiap tahun baru nih biasanya di sini jadi mabes nih, markas besar. Kami itu dari Stella Maris dulu mengunjungi sini. Nah, luar biasa dulu tuh hidupnya tuh. Jadi malam tahun baru tuh, itu belum lahir kali dulu ya, belum lahir. Jadi di belakang itu kan ada ini ya, ada aula itu. Jadi ada pentas seni ya, pentas seni zaman dulu lah kan. Berbagai macam lagu yang disukai di sini. Makanya di sini ini seninya hidup sebenarnya. Ada grup-grup band yang lahir dari Mudika, ada yang lahir menjadi politisi, jadi aktivis seperti Pak Minsen itu kan sebenarnya Mudika sini. Yang DPR. Ya kan, kemudian ada Pak Yakobus Kumis dulu kan Mudika di sini juga. Kumisnya. Jadi sebenarnya MRPD ini dia menjadi pusat gitu Pak, pusat sentralistik anak-anak ini. Misalnya kayak Stella Maris cari cewek di sini gitu kan. Kami keliling gerilya di sini kan. Jauh kan, Sianton tuh jauh tuh, udah pinggiran kampung sana kan ke sini kan. Tetap di sini. Tetap ke sini kami, ya kan, akrab. Dari mulai kegiatan misdinarnya penduduk di sini, ya kan, sampai pergi jalan-jalan ke sini, ya kan. Kegiatan misalnya rapat pun di sini, ya kan. Dulu kan Pastor Hermes itu kan membuka ruang aula itu hidup gitu. Kalau sekarang, makanya saya heran, gedung sederhana,
tetapi menjadi pusat kumpul gitu. Nah, kami biasa rapat di sini. Kalau 1 minggu dulu hampir mau dalam sebulan tuh ada 4-5 kali kami ke sini. Bayangkan kalau rumah saya dulu di Batu Layang ke sini kan. Dulu pakai oplet kami. Semangatnya itu. Pakai oplet, naik pelampung. Jalan kaki ke sini. Ya. Waktu kegiatan siang gitu. Semangatnya luar biasa gitu. Nggak ada HP. Kalau sekarang ada HP mana bro? Rapat jam 7 mulai jam 9 malam. Nah, itu menjadi kendala kan. Nah, saya hanya mau menceritakan ini pertemuan awal kita itu supaya ada konsepsi. Waktu saya ngomong dengan Pak Oton itu kan, nggak bisa nih sebagai penggagas pengkaderan orang muda nih lalu dihilangkan gitu Pak. Karena kita bukan menghidupkan sesuatu yang baru, tapi dia sudah hidup. Dan senior-seniornya ada. Kemarin kan waktu pas Pawai itu kan Bang Urai manggil saya kan gitu kan. Nah, kok bisa diadakan pertemuan ya kan. Apalah artinya aktivis tua itu pertemuan, sedangkan yang muda-mudanya itu tidak terlibat, tidak dilibatkan kan. Ya, hanya reuni namanya. Nah, ya itu ya reunifikasi itu kan yang menikmatinya kan harusnya generasi muda kan. Generasi muda ya. Sayangnya itu tadi, mengapa itu di ibaratnya bahasanya itu diselipkan ya, ditidurkan ya. Tapi lalu dia episentrumnya dipindahlah ke Stella Maris. Sama juga, setelah Maris pun jadi vakum juga kan. Kayaknya saya katakan ya kita kembalikan ke epicentrumnya lagi di MRPD gitu. Nah itu ya. Nah itu nanti kalau dicari-cari dari naik, kalau ketua OMK itu naik, zaman si Ipang lah ya kan. Masih nggak si Ipang? Nggak kenal ya? Silvanus Ipang Somad. Ya kan? Dia kan ketua dulu. Sebelum Silvanus Ipang Somad tuh ada si Andas, ya kan? Apal bahasa ketua OMK di sini, ya kan? Ada si Anus, habis Ipang tuh Anus, Adrianus Pak. Tidak pernah manggil mereka senior itu. Nah, perlu dibuat itu. Kalau ada dengkotnya, itu makanya sebenarnya. Dibuat saja generasinya. Kamu kan udah jadi ya, udah punya itu ya. Bukan sejarah itu. Kalau untuk sejarah sih paling sekilas gitu ya. Untuk ketua-ketuanya paling yang tahu tuh dari zaman Bang GB sampai sekarang. Siapa? Bang GB. GB. Ada tahun berapa deh? Oh itu masih muda kali. Itu Bang GB itu tahun 2010 ke bawah lah. Oh. Masih muda. Dari tahun itu ya. 2010 saya masih di Bengkayang. Yang saya tahu ketuanya, yang di bawah itu saya nggak tahu. Di atas. Ya, yang di atas itu nggak tahu. Itu tadi. Memang terkadang itu namanya OMK tuh butuh figur keteladanan kan. Nah peran ketua ini begitu penting, dia naik ke atas tuh. Dulu yang menghidupkan kaderisasi di sini namanya Bang Hendro, kenal ya? Lambertus Hendro. Wah, dia udah pindah di Stella Maris. Mungkin kayak gini Pak. Alangkah baiknya juga, ini sih saran aja sih bagi saya karena memang. Tapi jadi ke reuni kemarin mereka tuh. Jadi enggak mereka reuni? Kan ada rapat di sini tuh. Jadi kalau reuni kan? Karena kami juga nggak tahu apa kegiatan reuni. Ada kegiatan reuni itu terjadi, cuman kami itu nggak dilibatkan di situ juga. Reuni apa itu? Reuni Mudika dulu itu. Itu suatu kesalahan yang sangat besar. Jadi reuni itu bukan berarti kita ketemu kangen. Itu kan namanya ketemu kangen itu kan bukan reuni. Tuh. Kalau yang namanya reuni itu dari A sampai Z. Sampai yang paling tua sampai yang paling termuda itu. Pokoknya yang pernah menjadi OMK di sini, itulah yang namanya reuni. Artinya kita satu alma mater kan? Alma mater dalam lingkup bingkai OMK MRPD gitu. Ya namanya kan udah berubah semenjak tahun 2000. Jadi gini, ini mungkin ya Pak Yan, mungkin dengan Ipo ya. Coba kalian membuat dari pertemuan ini nanti libatkan juga mungkin Pak Yan nih, tahu sejarahnya kan. Dianu dulu berdirinya tahun berapa sih awal berdiri paroki ini? Paroki ini berdiri tahun berapa? Setelah itu yang memegang OMK di tahun pertama sampai hari ini itu dibuat regenerasi dari awal itu kan sampai hari ini gitu kan.
Nah, dari mereka-mereka yang ketua ini kan mereka narasumber semua. Narasumber ini nanti itu kemudian bagaimana sih OMK zaman dulu, zaman pertengahan sampai hari ini. Zaman Londo. Nah, ya, kenapa kita ini perlu ada? Disitulah tujuan reuni itu supaya kita mensinkronisasi zaman dulu kok bisa maju, sekarang kok tidak. Apa kelebihan dulu, apa kekurangan sekarang. Kan tantangan setiap zaman punya tantangan. Iya enggak kan? Nah, tantangan itu harus ibaratnya kita menyelesaikan PR tidak bisa ibaratnya hanya satu pihak gitu, tapi kita mengerjakan semua supaya hasilnya 100 gitu. Ibarat matematika, 1 tambah 1 kan 2. Tidak mungkin kalau hanya 1 aja tapi yang satunya tidak dikerjakan. Karena pastor itu bisa berganti, sedangkan peran OMK itu kan nanti naik. Kamu kan pasti akan berkeluarga ya. Nah, aktivis itu kan aktif terus, duit tipis ya. Dia tetap peduli sih kan. Tapi kalau orang tak mau aktif memang tidak peduli dia. Dan juga saya melihat ya, gini juga OMK ini sekarang itu semangatnya itu bukan sih kita memberi masukan, agak berkurang. Alasannya itu ada 2 hal. Satu mungkin kurang duit. Sebenarnya kurang duit bukan di situ. Jadi sebenarnya kalau duit itu bisa dicari. Yang kurang itu sebenarnya mungkin kreativitas. Kenapa saya mengatakan gini contohnya deh. Kreativitas itu kan jadi bagaimana ini kan OMK ini kan umurnya kan sudah SMA ke atas ya, berkeluarga ke bawah. Ya, anggap aja begitulah SMA lah gitu kan, ya mungkin pola pikirnya udah mulai SMP bisa. Nah, jadi mereka itu sudah dipikirkan antara ini bagaimana menyambut masa depan yang penuh harapan, baik itu material finansial maupun kerohaniannya gitu loh. Karena jujur kita ini hidup manusia yang masih membutuhkan finansial dan membutuhkan juga rohani. Nah, jadi keduanya ini saling sinkronisasi gitu loh Pak. Uang bukan segala-galanya, segala-galanya pakai uang ya. Ya, segalanya pakai uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya perlu uang. Bagaimana caranya? Jadi tantangannya sekarang itu kan apa-apa perlu pakai uang. Ya enggak kan? Dan bagaimana menghasilkan uang gitu loh. Nah, anak muda ini kan mereka perlu ada persiapan untuk menghasilkan uang. Untuk apakah nanti itu sejenis kayak usaha apa, entrepreneurship gitu kan. Jadi mereka diajarkan di situ. Kalau OMK itu hanya sekadar nyanyi-nyanyi, ini membosankan juga. Ya enggak hanya pertemuan guyon-guyon, kata orang ini bagi yang suka guyon mungkin tapi itu memang masanya. Ya betul, tapi itu harus dibumbu gitu loh. Contoh nih Pak, saya ini dulu Mudika ya, tapi di Jogja ketika itu kan ya kan. Oh ya, Jogja lagi on fire-nya kan. Nah, jadi waktu itu kan kuliah ya. Jadi kuliah tahun 95 ya. Ya, iya, sekitar itu. Zaman on fire tuh. Ya, jadi itu. Dapat istri itu kan juga Mudika. Dulu Mudika namanya kan. Jadi kami punya kreativitas gitu. Jadi kita melihat bagaimana kita rekrut adik-adik yang tidak tahu ini bisa menjadi tahu. Didata semuanya, didekatkan nanti. Pendekatan. Misalnya contohnya ini kan udah sekami ini. Iya enggak kan? Nah, nanti mereka kan kaderisasi bagaimana mereka masuk ke sini. Jadi mereka itu punya talenta. Jadi talenta itu dibagi mereka ini, kamu pandainya apa, kamu bisanya apa, kamu bisanya apa. Ya, bagi yang misalnya ke kerohaniannya kan tato, ke core-nya, ke pemain musiknya atau ke apa. Nah, kemudian termasuk entrepreneurship-nya juga. Nah, jadi maksudnya itu kami dulu buat parcel, nah kemudian buat barang-barang seni gitu. Tapi masih kan? Dijual. Kalau sekarang saya enggak tahu lagi. Masih kan? Jual lilin masih. Masih. Jadi kalau buat enggak, tapi kami buat jual depo. Kalau misal kayak bulan ini kami kan lagi jual deposi ke Gua Mariani. Bulan ini. Oh, yang ke sana. Tiap minggu tuh Kanjungan. Kemudian gini deh. Kalian itu membuat kreativitas apa? Misal entah berupa barang seni kah gitu, membuat juga, kemudian menjual juga, berdagang ceritanya kan. Nah, kepemimpinan juga itu, nah juga digitalisasi juga harus dipelajari gitu. Ibaratnya gini, jual jasa ya misalnya. Nah, bagaimana sekarang itu kita bisa mempromosikan apa menjadi uang ini gitu. Nanti itu ujungnya jadi OMK itu punya kas gitu loh. Jadi punya kas, jadi mereka GB udah kawin ya? Udah kawin GB itu? Udah, pindah ke Bengkayang. Oh, gampang dilacak. Jadi gitu. Jadi
untuk mencari bahan itu dari Mudika, OMK zaman dulu ya dari awal Pak sampai sekarang itu Pak ya. Nah itu harus ada. Ada sekretariat nggak mereka sini? Karena dikasih sekretariatnya. Ada mereka kalau misalnya. Kalau ruangan tuh ada, cuman masih belum digunakan. Di belakang ini Kak Lucy. Ada dikasih kan? Nah coba itu diberdayakan. Jadi maksudnya itu ruangan kerja kalian. Di situ kalian membuat suatu kreativitas, gebrakan gitu. Jadi artinya OMK ini mempunyai kaki sendiri, tangan sendiri, pikiran sendiri, tetapi dalam lingkup gereja gitu ya. Artinya kalian itu bisa wah gitu loh. Jadi nggak usah takut dengan tantangan. Ini penting ini. Cuman nanti PR-nya untuk OMK kami sekarang itu semangatnya kan lagi turun nih. Memang lagi turun karena ada sesuatu hal lah yang buat semangat teman-teman tuh jadi agak kurang untuk sekarang. Dan juga itu perlu menjadi evaluasi. Iya. Dan juga untuk pengkaderan, untuk menarik orang ke masuk OMK, join OMK itu udah pernah kami lakukan. Kayak contohnya model yang kemarin kami ada buat ngamen Santa Claus itu tuh yang setiap Natal, itu kan memang dari generasi ke generasi ngamen. Kami tetap gabung dengan sekami yang udah animatris lah. Itu kami mau rangkul mereka tapi mereka nolak terus. Itu yang kami bingung kenapa gitu. Terus untuk yang udah masuk pasti kan nanti tiap tahun tuh bakal keluar keluar. Dan untuk sekarang ini belum ada yang masuk nih. Tapi banyak yang udah mau kuliah keluar. Jadi tuh lagi biasa tuh. Itulah lagi turun-turunnya semangat lah mereka nih. Jadi banyak yang lagi fokus entah ke pendidikan mereka dulu karena kemarin kan dekat-dekat ujian kan yang kelas 3 karena banyak yang OMK kami itu banyak yang kelas 3 dan sekarang yang untuk kelas 1, kelas 2 SMA atau kelas 2 SMP itu tuh udah tinggal sedikit lagi. Itu klasifikasi deh, nanti itu klasifikasi artinya di OMK itu kan nanti itu kan dia mempunyai waktu kapan dijadikan beberapa bagian gitu, entah 2 atau 3 bagian ya misalnya supaya mereka itu terangkul gitu loh kan. Misalnya katakan SMP dia tidak ada waktu, kalau di waktu di pagi hari adanya di sore hari, yang ada yang kuliah ya mungkin kami adanya bisa sore hari, tetapi pagi hari ada tapi sore tidak ada misalnya kan. Itu yang mana yang bisa klasifikasi waktunya ini. Kegiatannya itu dibuat hidup gitu supaya membuat dia hidup ya memang harus ada pendampingan ya. Jadi pendampingan kalian itu tidak bisa kalian mempunyai ide sendiri. Gitu. Jadi ada pendampingan deh. Jadi pendampingan itu dari baik dari berbagai disiplin ilmu lah ya. Ya misalnya si A mempunyai ide apa untuk bisa memajukan ini. Artinya di OMK itu mereka itu belajar hidup gitu loh. Hidup dalam kerohanian tapi hidup dalam duniawi. Ya nggak akan artinya menjadi kebutuhan ke depan kan. Jangka pendek ini apa kegiatan kalian? Iya. Jangka pendek ini apa kegiatan kalian? Jangka pendek paling jarang. Kalau untuk ke depan ya. Jangka pendek masih untuk deposi dulu nih. Deposi sekalian kami ngumpulkan uang untuk acara dekanat. Kan bakal ada acara dekanat. Yang itu kemah. Jambore. Bukan, Pontianak Raya Youth Day. Oh, yang Pontianak yang dulu di Radang. Bukan. Ini memang ini program nasional, program OMK dekanat. Program komisi. Ketua OMK dekanat itu siapa? Toti. Si Toti anak GB. Ya itu dekanat. Jadi sebenarnya gini Cak, nanti ini dia kan udah mau balik kantor ya, nanti kita komunikasi terus. Sebenarnya tuh yang kurang kita tuh dialog. Nah itu dialog itu kurang. Memang dialog itu kan antara generasi ke generasi itu kan berbeda. Tapi dibuat konsep nih Pak. Ya dibuat konsep dulu, artinya arahannya gitu. Jadi kalau nanti OMK MRPD ini mau mengembalikan lagi marwahnya, bahasa kerennya. Iya. Jadi begini Pak, mengapa saya mengatakan sayang? Karena MRPD ini kan center untuk beberapa kegiatan yang sangat baik dan menginfluencer. Bahasa dulu enggak tahu orang influencer. Circle-nya tuh luar biasa begitu kan. Daya tariknya tuh luar biasa dulu. Kami dari Stella Maris tuh biasa kesini kan. Nah, jadi daya tariknya tuh luar biasa. Ada sesuatu yang seksi di situ. Siapa yang seksi? Yesus Kristus di sini yang seksi kan begitu. Wah, maksudnya.
Nah, daya tarik itu kita kembali lagi bukan membut ya, power on yang udah ada tuh dengan menggali konsep kekinian. Kan dulu tuh misalnya kayak Bang Hendro misalnya kan, Bang Hendro ini konsepnya Mudika 35 tahun yang ini udah 35 tahun kan waktu dia membuat kaderisasi di sini kan. Maunya apa tuh MRPD itu kan? Nah, 35 tahun yang lalu tuh kita harus gali tuh. Karena dia yang punya isi kepalanya tuh kan. Nah, sehingga bisa dipanggil nih generasi muda yang kalian yang 35 tahun nih. Itu kan recanda induk organisasi ke depan tuh. Visioner. Ya kan? Kalau enggak kita panggil tuh dia kan semakin tua nih. Nah, kita akan susah menjelajah tuh. Sama seperti kayak misalnya maksud Fransiskus Assisi buat Ordo Fransiskan itu apa kan? Itu kan digali terus tuh. Ordo Dominikan berkarya di sini itu kan sekian, itu kan digali. Mengapa? Itu nanti berguna bagi generasi misalnya 60 tahun ke depan. Kamu sudah seusia misalnya udah usia Pak Oton gitu kan. Jadi ada transfer visioner gitu Pak. Nah, itu yang saya lihat di beberapa OMK tuh menjadi kurang tuh apa, ada dialognya itu. Karena dialognya udah levelnya jauh lah ya, misalnya kamu cucu sedangkan dia ini udah kakek gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah karena mereka dibina di suatu tempat yang sama, semangatnya mudanya sama gitu lah, gerejanya sama gitu. Hanya dulu yang membedakan sekarang sudah diakui negara, ini gereja MRPD Pancasila. Kalau dulu masih ruang pertemuan. Dulu di Kapel Gang Usaha. Saya kan dibaptis di Kapel Gang Usaha. Sebagai generasi ya. Artinya MRPD itu Maria Ratu Pencinta Damai itu kan dia punya ini gitu. Ini yang kalau khusus walaupun dia itu bukan otonom, Mudika dan OMK namanya itu. Tapi dia udah punya konsep yang jelas. Organisasi semi yang melihat ya kan pewartaan itu ke depan begitu Pak. Nah, ini yang menjadi ketua-ketua OMK itu menjadi kayaknya tuh apinya tuh, api pengharapannya misalnya itu ya. Sekarang kan tahun jubileum ya. Kalau kami dulu tahun 2000 jubileum itu kan 25 tahun sekali ya. Wah, itu bagaimana kita tuh didampingi oleh Persekutuan Doa Karismatik, lalu kita dulu tahun 2000 itu luar biasa tuh. Orang-orang muda tuh ya kan, pokok kegiatan tuh enggak habis-habis tuh dalam setiap paroki, dalam setiap apa tuh. Memang tantangan zaman juga berubah. Ini udah jam 1 nih, dia mau pulang dulu. Gimana? Nah, jadi memang kalau memang mau, saya mengapa sih ngomong dengan Pak Oton waktu itu? Sayang gitu, ya kan? Apalagi Pak Oton ini kan udah aktivis di sini, saya katakan kan. Coba kita komunikasikan lagi dengan OMK. Karena apa? Pendampingannya juga mungkin siapa pendamping kalian? Sama ini kalau masalah untuk pendampingan OMK tuh ke Bang Oncet, Rio Bang Oncet. Siapa sih nama Rio tuh kan? Rio Bang ya. Bang Rio. Tahu saya Rio. Bang Rio